Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman NTB News. Semoga pada pagi hari ini kita sama-sama berbahagia, sama-sama sehat selalu, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi hari ini untuk pertama kalinya saya menyapa lewat video karena kita berjauhan. Tetapi pada intinya saya ingin kita terus berkomunikasi, terus membangun eh, penukaran pemikiran gitu kan untuk mengembangkan NTB News ke depan. Nah, untuk yang pertama ini saya akan coba menjelaskan terkait klasifikasi berita kita di NTB News. Untuk klasifikasi sebenarnya di website kita itu sudah kita rancang secara sedemikian rupa. Website kita itu bisa merangkum banyak hal, tidak hanya daerah, tapi juga nasional, ada berita internasional gitu kan. Nah, secara umum seperti yang ada dalam gambar ini di papan tulis, yang pertama kita ada berita tentang mancanegara. Beberapa kali sudah saya share di media sosial kita beberapa selama NTB News berkiprah dan bisa tampil. Kita sudah beberapa kali, walaupun selama ini tidak rutin berita mancanegara ini. Kenapa ada mancanegara? Ada pertanyaan seperti ini. Kenapa ada mancanegara dalam berita NTB News? Padahal kan kita itu kan NTB News. Nah, ini pertanyaan menarik. Kemarin ini pernah disampaikan oleh teman-teman di WA gitu kan. Nah, penjelasannya gini, kita merancang ini NTB News ini tidak hanya isu lokal, tetapi juga isu-isu mancanegara. Karena secara pribadi waktu itu saya mengusulkan pada saat pembuatan website kita, saya mengusulkan untuk mancanegara. Kenapa? Karena isu-isu internasional saat ini seringkali berkaitan langsung dengan problem-problem di daerah. Masalah-masalah daerah kadang berkaitan gitu kan. Misalnya masalah Palestina misalnya kan, orang-orang di daerah seperti di NTB kan ada, mereka seolah-olah terhubung dengan isu seperti ini. Banyak yang membaca di website kita ketika kita mengangkat tentang Palestina. Begitu juga dengan isu-isu lain, misalnya isu tentang pergantian presiden Amerika, tentang perang di Yaman, tentang perang di Suria misalnya. Nah, hal yang seperti isu-isu seperti ini sebenarnya isu yang tidak dekat dengan kita, tetapi sebenarnya kita terhubung dan terkait dengan isu yang seperti itu, isu yang saya sebutkan tadi. Ini yang mancanegara. Kemudian ada berita terkini atau yang kita sebut sebagai berita-berita yang sedang hangat. Nah, ini yang seringkali oleh teman-teman itu banyak diangkat, berita terkini atau berita hot news atau berita yang sedang hangat di publik saat ini. Misalnya tentang yang baru-baru ini kita angkat misalnya ya, tentang pendaftaran CPNS yang tertunda. Nah, itu berita terkini yang sedang hangat di publik karena itu berita yang banyak ditunggu oleh masyarakat. Nah, berita terkini ini terbagi dalam beberapa cluster, pada beberapa sub, tetapi pada intinya ini hanya berkaitan dengan daerah di NTB. Ada di NTB itu misalnya ada tentang Bima, ada tentang Lombok, ada tentang Dompu, ada tentang Sumbawa, dan lain-lain yang berkaitan dengan NTB. Secara khusus memang ini kita rancang untuk berita-berita di NTB, untuk berita terkininya.
Nah, makanya kita tempatkan, ada teman-teman di Bima, ada teman-teman di eh, mudah-mudahan yang akan datang ada di Dompu. Ke depan juga kita akan coba untuk terus menambah SDM untuk mengembangkan NTB News. Misalnya nanti kita akan coba tempatkan orang di Sumbawa, di Lombok. Saat ini ada Mas Dani, juga ada Rizky ke depan yang akan bergabung gitu. Nah, ini berita terkini ini berkaitan dengan masalah-masalah di daerah. Nah, selain itu kita juga ada berita nasional. Berita nasional ini berkaitan dengan isu-isu nasional sekarang. Bisa kita ambil dari rangkuman berita-berita yang lain, bisa juga kita ambil dari tokoh yang merangkum pemikirannya misalnya, atau mengeser pemikirannya di platform digital seperti medsos misalnya kan kebanyakan tokoh nasional saat ini kan banyak yang bermain menyampaikan pemikirannya di Twitter. Bisa kita ambil yang begitu. Nah, selanjutnya ada tentang indeks. Nah, ini sebetulnya ini yang saya kira menjadi ciri khas kita di NTB News. Ciri khas yang selama ini mulai terbangun di kalangan pembaca kita, bahwa memang kita selain berita-berita terkini, berita mancanegara, berita nasional, kita juga bermain di indeks. Indeks ini tentang isu lokal yang memang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Nah, ini indeks ini kita rancang biasanya sejauh ini lebih banyak di Bima karena memang SDM kita yang sudah tersedia secara mumpuni memang saat ini di Bima. Ke depan mungkin kita akan coba untuk di Lombok, misalnya di Dompu, di Sumbawa, untuk membuat indeks. Nah, sejauh ini untuk di Bima sendiri, indeks itu masih dikerjakan secara tim atau secara berkelompok. Nah, ke depan kita akan buat indeks ini karena saya lihat misalnya wartawan kita sudah mulai mumpuni, seperti misalnya Bang Arif, Bang Iqbal, Bang Akbar, Hasna, yang di Bima itu sudah lumayan mumpuni untuk menggali tentang isu-isu daerah, tidak kalah dengan wartawan lain. Jadi ke depan kita akan coba intensifkan indeks ini dengan cara apa? Cara seperti yang dilakukan oleh media-media yang saya kira juga mengangkat tentang indeks. Ke depan kita akan buat indeks ini satu orang yang menghandle satu indeks. Kalau selama ini tim, ke depan kita akan coba rancang indeks ini untuk satu orang satu indeks. Bisa dikerjakan 2 atau 3 hari atau seminggu misalnya untuk satu orang itu. Selain dia mengejar berita-berita terkini, bisa tetap mengerjakan secara khusus tentang indeks. Jadi tidak lagi ke depan ini tidak berkelompok tapi berindividu. Nah, selain indeks, kita juga ada tentang opini. Opini di NTB News itu masih tergolong jarang. Nah, bagi teman-teman yang punya tokoh atau orang-orang yang senang menulis, yang punya pandangan terkait daerah atau isu-isu nasional, ini bisa mengirimkan opininya kepada kita. Atau bisa juga dengan cara setiap wartawan itu membiasakan diri untuk menulis opini, tetapi memang opini itu harus berdasarkan riset, tidak sekedar menulis begitu saja. Karena opini ini mencitrakan tentang pemikiran penulisnya yang memang
dibentuk sedemikian rupa, dari susun sedemikian rupa yang memuat tentang isu terkini. Di dalamnya ada rangkuman pemikiran, ada kritik, dan ada solusi. Nah, ini yang memang ke depan harus coba dilakukan oleh setiap wartawan. Dan saya sendiri juga sebagai redaktur di NTB News akan coba menulis tentang opini ke depan. Karena kita akan coba intensifkan seluruh poin menu dalam berita kita. Selain opini, in-depth, nasional, terkini, mancanegara, kita akan terus intensifkan untuk terpublikasi di media kita. Terakhir ada tentang historia. Di NTB News itu ada historia. Historia ini beberapa kali saya sudah menulis, walaupun sebenarnya tulisan itu dengan nama pena gitu kan, tapi ke depan dengan satu pertimbangan. Tapi ke depan saya akan menulis dengan nama sendiri. Untuk historia mungkin akan diangkat. Saya sebenarnya mau mengangkat tentang yang bersifat historis tentang NTB secara umum. Tapi sejauh ini kan yang kita lakukan baru historia untuk Bima. Jadi terkesan kita fokus pada Bima saja. Nah, ini problemnya sebenarnya pada referensi aja. Kalau ke depan referensi kita terus bertambah, kita bisa mendapatkan banyak support data, bisa kita angkat tentang historia, sejarah-sejarah tentang NTB. Nah, ini saya pikir yang perlu menjadi gambaran secara umum tentang berita-berita kita di NTB News. Saya berharap dengan penjelasan ini bisa memberikan gambaran secara umum dulu, dan ke depan insya Allah kalau ada waktu luang lagi saya akan menjelaskan secara detail tentang berita terkini ini. Karena saya lihat yang teman-teman kirim itu masih banyak hal yang perlu kita evaluasi secara bersama-sama, supaya ke depan itu berita-berita tentang NTB News ini, selain dari wartawan punya pemahaman terlebih dahulu, dari kita juga perlu satu pandangan dan satu definisi tentang berita-berita terkini ini. Karena ini yang seringkali dikirim oleh teman-teman, karena berita terkini kan untuk mengejar rating jumlah gitu kan, karena ini berkaitan juga dengan penghasilan. Mungkin itu untuk pagi hari ini. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.